Anisman Opinion. Beredar di media video Gubernur Anies marah-marah di sebuah perusahaan asuransi karena perusahaan itu dituduh melanggar peraturan PPKM darurat. Bahkan tidak hanya diancam hukuman denda, perusahaan itu juga dituntut pidana. Sementara manajemen perusahaan itu menjelaskan perusahaannya merupakan salah satu sektor esensial yang diperbolehkan untuk WFO sebanyak 50%. Ada yang berkomentar perusahaan itu bisa tuntut balik Pemprov DKI dengan tuduhan pencemaran nama baik. Apa komentar Anda? 6339160. Gubernur Anies ini ngaco ya. Ini kita lihat kayaknya ini ada niat terselubung deh. Pakai video segala ya. Terus direkam. Padahal ini ngaco. Itu perusahaan asuransi kan memang wajib dibolehkan buka untuk menolong kliennya yang lagi darurat, lagi butuh asistensi atau segala macam. Ini dicek dulu dong. Main marah-marah dulu, direkam dan disiarin. Foto orang dipajang. Ini memang bisa dituntut nih. Saya kira nggak benar. Kemudian kita lihat kasus sebelumnya yang kedutaan dimintain sumbangan. Ini kan ngaco juga. Kedutaan besar memangnya punya utang, minta bantuan gitu. Itu kan perwakilan negara-negara sahabat di sini harus diperlakukan dengan protokol duta besar gitu. Ada tata keramanya. Ini orang nggak ngerti nih. Saya kira salah dia deh. Nggak benar. Saya kira bisa dituntut. Dicek aja ke pengacara. Dicek dulu, barangkali ada peluang itu. Ya, kalau menurut saya sih ya benar ya, agak keterlaluan dan agak dramatis ya. Kalau misalnya memang benar melanggar aturan ya sudah, langsung aja didenda atau dipidana atau apalah. Kayaknya nggak usah di video-videoin dan ya gitulah. Tapi kalau menurut saya juga agak aneh juga ya, orang kan perusahaan asuransi boleh 50%, tapi kemarin kalau saya lihat dari videonya dia ngomong udah 50% kok, cuma kayaknya dia marah gara-gara ada ibu hamil yang disuruh kerja itu ya, atau dia masuk kerja ya, itu juga harus dilihat dulu yang mau masuk kerja itu siapa gitu loh. Juga jangan-jangan memang sebenarnya udah disuruh WFH tapi dia nggak mau. Nah jadi kayaknya banyak sisi yang harus dilihat dulu sebelum sebuah tayangan, apalagi di media sosial ya, yang bisa membuat heboh dan membuat bingung semua orang di launch atau di posting gitu. Terima kasih. Iya, menurut saya mungkin benar bahwa perusahaan asuransi yang didatangin Anies, di mana Anies marah-marah di sana, adalah perusahaan esensial yang masuk dalam daftar sebagai perusahaan esensial ya, yang boleh buka WFO 50%. Gitu. Nah, saya cuma mau komen bahwa kalau memang benar begitu, di sini adalah Anies sudah melakukan sidak dan kemudian marah-marah, agak sedikit ceroboh menurut saya. Jadi seharusnya dia tahu, oke, ini buka, nah harusnya dia melakukan pengecekan dulu perusahaan ini seperti apa, bagaimana, apakah masuk esensial atau enggak. Kemudian dicek lagi apakah karyawannya yang masuk 50% atau lebih sesuai dengan ketentuan atau enggak. Nah, baru boleh marah-marah. Itu menunjukkan sesuatu kecerobohan sih menurut saya. Padahal tujuannya mau naik panggung, tapi jadi kalau memang benar begitu ya jadi malu juga ya. Terima kasih. Maksudnya kalau lagi begini emang pejabat-pejabat gampang nyalain orang. Perusahaan udah lagi susah, langsung kena disalah-salahin aja. Padahal perusahaan itu kan berhak untuk ya hidup eksis gitu, walaupun ada pembatasan apapun. Jadi istilahnya udah susah begini masih disalah-salahin aja, masih Anies itu. Kasih. Ya, saya dorong untuk menuntut supaya
berhenti itu karakter pencitraan tanpa kerja. Tidak ada kerja, cuman pencitraan, dan banyak kasus budget yang perlu dipertanyakan sampai hingga hari ini belum dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Saya melihat video dan membaca berita Gubernur Anies ini, saya lihatnya seperti arogan sekali. Dia yang membuat aturan, dia sendiri yang tidak membaca aturan itu. Kalau saya lihat seperti itu, dia bikin aturan, dia tidak membacanya, sehingga dia melakukan kesalahan. Kan asuransi itu kan termasuk yang di dalam aturan itu boleh buka 50%. Kalau menurut saya, tuntut balik aja itu. Ya ini juga menjadi pelajaran ke depan. Jangan asal main marah-marah terus seperti pencitraan begitu-begitu. Terima kasih. Menurut saya sebelum sidak ke perusahaan-perusahaan tertentu, sebaiknya disosialisasikan dulu atau diinformasikan dulu kepada para pengusaha semuanya mana yang boleh buka 50% atau WFO, mana yang tidak, atau mana perusahaan yang kategori esensial, mana yang tidak timbul pro dan kontra begitu. Jadi kalau ada kasus seperti yang di perusahaan asuransi ini, ya tinggal diselesaikan saja di antara kedua belah pihak itu. Komentar saya sebenarnya Pemda harus minta maaf. Karena Pemda itu kan sebenarnya sudah merupakan salah satu seleksi yang dipilih oleh rakyat. Jadi Pemda itu harus jiwa besar. Dalam hal ini, kalau memang Pemda salah, tolong minta maaf dimasukkan di dalam Harian Kompas. Karena dalam hal ini, kalau Pemda semena-mena meminta tanpa ada dasar, akhirnya penduduk atau rakyat itu melihat Pemda ini kualitasnya kok sangat rendah gitu loh. Terima kasih. Begini ya, di aturan yang ada kan yang termasuk esensial kan keuangan, perbankan dan sebagainya ya, pasar modal. Jadi di aturan ini kan tidak didefinisikan secara jelas, ya kan, karena namanya perusahaan yang bergerak di sektor keuangan ini kan banyak. Ya kan, harusnya jelas yang mana. Jadi misalkan nggak semua perusahaan yang bergerak di sektor keuangan itu boleh WFO 50% misalkan. Misalkan ada pembagiannya yang bersentuhan langsung dengan nasabah bisa 50%, tapi kalau yang enggak harus WFH 100%, atau misalkan hanya bisa WFO misalkan nggak 50%, tapi misalkan 25% atau 10%, seperti itu. Harusnya diperjelas dulu definisi yang seperti itu dulu gitu. Jadi kalau ini kan langsung gitu, perusahaannya kan nggak tahu juga gitu loh. Jadi ini yang harus diperbaiki nih aturannya dulu gitu. Sehingga perusahaannya juga nggak tahu, saya rasa ini bukan unsur kesengajaan sih sepertinya gitu kan. Dan saya juga mau kasih masukan ke Pak Anies, jangan hanya tindak di atasnya secara tegas. Tindak tegas itu bagus ya, tapi tolong di bawah-bawahnya juga. Karena saya lihat warung-warung makan masih 5 makan 4, kemudian yang pedagang kaki 5 saya lihat pada nggak pakai masker juga asal-asalan. Itu juga mohon tegas di bawahnya juga, supaya jangan hanya di atasnya aja tegas, di bawahnya lembek. Ya, ini sebenarnya kasus begini cukup berikan sanksi teguran atau denda gitu aja, nggak perlu sampai tuntut pidana. Terlalu overacting nggak sih kayak gitu? Masih. Ya, sebenarnya ini mungkin harus diluruskan, kan memang perusahaan asuransi salah satu perusahaan esensial yang diizinkan memang kerja. Ya inilah salah, makanya gubernurnya kurang kurang pinter lah ya, istilahnya negurnya di tempat yang salah gitu loh. Itu yang harus diperbaiki sih. Logikanya kalau perusahaan asuransi mau tuntut balik ya bisa juga gitu, tapi ngapain gitu loh. Yang penting untuk saat ini kita mungkin harus bergandeng tangan lah, karena saat ini COVID-nya kan lagi tinggi ya. Yang penting gimana COVID-nya bisa terselesaikan gitu aja. Kita sungguh sangat ketawa ya melihatnya ya, melihat gubernur kita saat ini. Kenapa? Masa seorang gubernur tidak tahu ranahnya sampai mana dan peraturan-peraturan di mana perusahaan di bidang asuransi itu
penerapannya bagaimana, SOP-nya bagaimana, dan detailnya lah pokoknya. Ya, kalau dari pribadi saya wajar kalau perusahaan bisa menuntut balik supaya menjadi pelajaran bagi gubernur tersebut. Itu aja, terima kasih. Jadi kalau Pak Anies ini becus kerja, ya lihat aja deh, dia punya kerjaan, terus waktu debat pilkada dia ngomong DP 0% segala macem, terus kita lihat Jakarta sekarang, ya publik juga tahulah dia kerja apa pencitraan. Ya itu aja sih, terima kasih. Ya kalau menurut saya sih pemerintah ini Mbak ya, udah kedepannya perlu melakukan sertifikasi perusahaan-perusahaan. Jadi kita melakukan kategorinya, kategori perusahaan apa ya, esensial apa non esensial. Jadi mungkin dengan grade tertentu ya, grade A, grade B, grade C gitu ya. Jadi dalam musim pandemi ini pemerintah bisa mengkategorikan ini sektor ini sangat penting bisa buka, ini nggak terlalu penting nggak boleh buka. Ada klasifikasi nilainya gitu ya, A atau B atau C. Misalnya perusahaan keuangan, asuransi, itu perusahaan keuangan kan banyak ya. Jadi kalau perusahaan keuangannya misalnya ya leasing juga mungkin nggak terlalu ini, nggak boleh masuk. Kalau asuransi yang mana? Asuransi kerugian, asuransi kesehatan juga mungkin beda ya. Kalau kerugian mungkin nggak perlu. Kalau kesehatan atau asuransi jiwa mungkin perlu masuk gitu. Menyikapinya ya terhadap apa statement daripada Pak Gubernur itu kurang tepat, yang menyatakan bahwa semua untung, kamu mau untung, itu nggak bisa bilang begitu. Seharusnya statementnya kurang fair ya. Yang terjadi sekarang semua adalah di hulu, lagi di hilirnya nggak diurusin. Waktu ada masalah kumpul-kumpul sepedaan, terus mudik, saya mengatakan itu semua buruk, tetapi antisipasi daripada apa yang akan terjadi itu nggak dipikirkan. Ketika sekarang ya pengusaha juga udah setahunan udah babak belur Pak. Jadi kalau sekarang negara juga ada kasih dispensasi apa, pajaknya dikurangin nggak? Terus ada lagi apa insentif-insentif yang lebih mendorong usaha nggak? Kalau nggak semua juga akan dipecat, nganggur. Kalau pengangguran semuanya timbul, apakah negara akan menanggung? Itu aja sih menurut saya. Nggak usah lah langsung sidak-sidak terus marah-marah. Itu juga bicaranya sama staff, langsung kepada si owner, si pemilik. Di bawah wadah dikumpulin semua bos-bos besar, begitu. Itu lebih tepat menurut saya sih. Terima kasih. Kalau saya pikir sih ya dimaafkan aja lah Pak Anies ini, nggak usah lah dituntut-tuntut balik lagi, nanti kelihatan blow on-nya. Ya biarin aja, maafin aja, masih ya. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.